Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil kiram. Amma ba'du, hadratal kurama, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, wabil khusus keluarga besar Majelis Taklim Iwamit on Air, para pembimbing, muassis, muassisah, asatid, asatidah yang sangat kita taklimi, kepada seluruh jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua, dan juga seluruh jajaran kabinet Fitri dimanapun Anda berada, yang senantiasa istiqomah dalam mengemban tugas dan amanahnya yang sangat saya banggakan. Tak terlupakan kepada segenap sahabat-sahabat santriin, santriat, keluarga besar PMI Formosa, Majelis Taklim Iwamit on Air, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melanjutkan agenda silaturahim kita di keluarga besar Iwamit on Air. Mudah-mudahan nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita ini senantiasa berkah ila yaumil qiyamah. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih waktunya malam hari ini saya bisa kembali berjumpa lewat udara untuk bersilaturahim bersama keluarga besar Iwamit on Air. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya mudah-mudahan diberikan kelancaran, rezekinya moga-moga diberikan keberkahan. Moga-moga lewat pertemuan kita di kesempatan malam hari ini sekaligus mendapatkan berkahnya silaturahim, kita semuanya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'idznillah wa bi'aunillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sahibi hadzal kitab Adhabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki fa'anallahu bihi bi'ulumihi bidaraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62 baris yang paling bawah. Warawa lan riwayatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ngan Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazawwajun nisa, la tazawwaju. Jangan pernah kamu menikahi an-nisa ing wong wadon atau perempuan, menikah yang tujuannya li husnihinna, karena kecantikan perempuan tersebut. Jangan sampai Kanjeng Nabi Muhammad melarang kita menikahi perempuan karena kecantikannya. Lho kok mboten parang tenapa? Kenapa ndak boleh? Fa'asa husnuhunna, mongko menawa kecantikannya perempuan niku ayyurdiyahunna, ngrusak apa husnuhunna ing mar'ah. Karena ya kecantikan itu kadang mboten semuanya.
bisa merusak martabatnya seorang wanita. Gimana? Kadang ada wanita yang menjual diri karena apa, Bu? Karena cantik. Semakin cantik semakin mahal harganya. Ya enggak? Ada wanita yang berani kepada suaminya. Kenapa? Ya karena cantik. Akhirnya dia punya modal untuk mencari suami yang lain. Maka ya kecantikan ini anugerah. Tapi kadang kecantikan ini bisa membuat seorang wanita niki menjadi rusak. Goro-goro ayune. Gitu. Wah, artis-artis niku cantik-cantik. Ya enggak semuanya. Artinya cantik-cantik. Tapi coba dilihat bagaimana problematika kehidupan keluarganya. Gitu. Nah, seperti itu. Mereka kadang nggak setia, mereka kadang karena masih cantik kepengen mandiri, kepengen berkarir sendiri karena duwe modalnya ayu, modalnya cantik. Maka laki-laki kalau menikahi perempuan gara-gara kecantikannya, nah ini tidak diperkenankan karena kecantikan perempuan itu kadang membuat perempuan itu hilang martabatnya. Ya, hilang martabatnya. Ya. Seorang perempuan itu berani menggoda laki-laki lain karena punya modal cantik. Coba nih gak ayu. Wani gak ngerayu wong lanang liya gak wani, gak berani. Gitu, modal nekat gak jadi. Gitu. Tapi kalau modal kecantikan, yo laki-laki yo gelem, yo mau. Nah makanya perlu sekali kita senantiasa membentuk karakter dari seorang perempuan itu. Nah, tentunya karakter ini akan terbentuk ketika seorang perempuan ini bisa menjaga kehormatannya. Pokoknya iso jaga kehormatannya, nah insya Allah selamat. Tapi ya banyak perempuan-perempuan yang cantik-cantik, tapi ya akhlaknya mulia nggak kata. Ini kan ngasa, ayo menawa-menawa, wong wedok itu perempuan itu gara-gara kecantikannya kadang menjadi perempuan yang tidak baik. Kemudian wala tazawwajuhunna lan ojo podo dan jangan sampai kamu menikahi li amwalihinna, menikahi perempuan li amwalihinna karena kepencut harta bendanya, dan jangan sampai kita menikahi perempuan krono bondo dunyone. Kenapa? Fasa amwaluhunna mongko menawa bondo dunyone mar'ah gitu niku antut hiyahunna nggih yen to nyebabne lacut ing mar'ah. Jangan sampai karena ada perempuan hartanya melimpah loh kita menikahinya, ditakokinya apa kenapa kamu menikah dengan perempuan itu hartanya banyak. Gimana? Maka dengan modal harta yang banyak seorang wanita itu kadang iso lacut ning ngone bojone, bisa durhaka kepada suaminya, kadang suaminya dijadikan budaknya. Ya betul, diomongi bojone gak gape, gitu, dikasih tahu suami sudah nggak peduli, diingatkan sudah nggak mau. Karena apa? Karena dia menang modal kaya. Alama sampan ngelingne aku modalmu apa? Lah aku modalku duit akeh, sampan gak modal kok ngelingne aku. Sampan nggak punya modal kok mimpin saya, gitu. Oh dasar laki-laki nggak berguna. Karena apa? Gara-gara harta bendanya. Ayo soro, gitu, sengsara. Kalau seorang pria menikahi wanita, tapi karena melihat wanita itu banyak hartanya. Jadi dua hal yang tidak diperkenankan Rasulullah, la tazawwajuhunna li husnihinna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan pernah menikahi perempuan karena kecantikannya, jangan pernah menikahi perempuan karena harta bendanya. Nah terus pripun? Kemudian menikahnya seperti apa? Walakin tazawwajuhunna lan tetapi nikah ono gitu sapa sira hunna ing perempuan, tapi menikahlah kamu dengan perempuan ngaladini karena agamanya. Menikahi seorang perempuan itu yang dipilih adalah fadfar bidzatid, pilihlah yang agamanya baik, akhlaknya apik. Wala amatun yaktine utawi amat atau budak gitu khormaun kang bolong kupinge, ai mastubatul udhuni tegese kang bolong kupinge, saudau
gitu kang ireng rupane zatu dinen kang anduweni agama sing apik niku afdhalul luweh utama ya, lebih utama ketika ada seorang budak yang penting telinganya berlubang gitu dan meskipun rupane ireng terus tapi agamane apik niku afdhalul luweh utama dari perempuan yang cantik, perempuan yang harta bendanya banyak. Mending seorang budak yang hitam tapi agamanya bagus. Duwe agama. Yo kalau dipraktek nih yo sengsara tenan, Bu. Wong lanang niku nek ngawur ning ngene bojone gitu, duwite mergo akeh sing wedok niku sara. Gitu. Dadi budake ngoten. Nah, kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan karena kecantikannya gitu, sing lanang gak pati ganteng, sing wedok ayu, cantik, makan hati kan iki. Makan hati, dipertahankan, sakit hati, dilepas, cantik, repot dan repot gitu. Apalagi yang cantik ini nggak punya akhlak, waduh lah niki. Ya ribet ya digoda orang banyak gitu. Soalnya ayu kok. Nek elek kan ra nek sing goda to. Gak ono sing ngrusui, coba ayu niku tanggane kabeh yo beda. Gitu. Kayak ceritanya Abu Nawas ini. Kayak ceritanya Abu Nawas nih. Bojone ayu tanggane nggodha kabeh. Akhirnya diundang ngono nang omahe gitu. Disuguhi emping rasane padha ae meskipun warnanya beda. Ya karena potensi digoda oleh laki-laki lain itu karena cantik. Kalau nggak cantik aman, itu aman. Sampai juga demikian, punya suami ganteng putih gede dhuwur duitnya akeh, makan hati, gitu. Mau dipertahankan sakit hati, nggak dipertahankan kok ganteng, ya betul. Ya perempuan kalau ketemu ya pasti punya rasa pasti, yes. Ya kenapa? Ya karena ganteng. Coba biasa-biasa, yo gak ono sing goda Bu, aman. Deh, maka lebih baik cari aman toh. Lebih baik cari aman. Nah, sing paling aman dawuh Kanjeng Nabi walakin tazawwajuhunna aladdin. Tapi menikahlah dengan pasanganmu karena agama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita punya tuntutan kepada pasangan kita ataupun calon pasangan kita yang belum punya, harus cantik, harus ideal, harus tampan, harus mapan dan lain sebagainya. Boleh sih, tapi jangan sampai itu menjadi tendensi utama. Sing utama niku fadfar bidzatidin. Yang penting punya agama. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Ya iya wong Iwamit on air kan semuanya sudah ngalami loh yang seperti ini. Wis keluarga kabeh. Wa rawalan riwayatake sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wal Hakim lan Imam Hakim walabdu lafate kulahu keduane Imam Hakim. Faqala lan ngendika sapa Imam Hakim sahihun utawi hadis niku sahihul isnadi utawi hadis iku kang sahih isnadi. An Ma'qil bin Yasar saking Ma'qil bin Yasar radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allah Gusti Allah taala nganhu saking Ma'qil bin Yasar. Qala ngendika sapa Ma'qil bin Yasar jaa wis teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Kanjeng Nabi matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, ini sak temen ingsun niku asabtu napa makenani sapa ingsun imro'atan ing wong wadon kata hasabun kang anduweni nasab wa mangsibin lan kang anduweni derajat pangkat wa malin lan kang anduweni bondo. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad kalau dia ini sudah punya calon itu dana sabin, damang sabin, damalin, pondone wakeh, pangkate dhuwur, nasabe nggih sae. Illa annaha angin sak temene mar'ah atau perempuan niku la talidu ora bisa duwe keturunan sapa mar'ah, tapi sayangi perempuan ini nggak bisa punya keturunan gitu, nggak duwe anak
Gitu, yo ayu, duwite yo akeh, nasabe apik, pangkat kedudukane yo dhuwur. Cangklet, pripun Kanjeng Nabi ngeten iki? Gimana ya Rasul? Saya ini punya calon, punya nasab bagus, derajatnya juga bagus, hartanya juga banyak, tapi nggak bisa punya anak. Bagaimana ya Rasul? Apa atazawwajuha? Apakah saya harus menikahi perempuan itu? Fanahahu mau menyegah sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Akhirnya kali Kanjeng Nabi dicegah, jangan kamu nikahi dia, gitu. Meskipun dia punya nasab bagus, punya derajat tinggi, punya harta, tapi dia nggak bisa mempunyai keturunan, jangan kamu nikahi. Suma atahu nulit sowan sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi asaniyata ingkang nomor loro. Nah, akhirnya datang lagi untuk kedua kalinya rajul niki datang Kanjeng Nabi Muhammad. Tanglet malih faqala lahu misla dzalik. Gitu. Misla dzalik. Podo pertanyaane, ya Rasul, kalau saya ini punya calon, tapi ya tadi dia nggak bisa beranak meskipun dia keturunan baik-baik, pangkat tinggi, hartanya banyak. Fanahahu, dicegah kalinya Nabi, jangan kamu nikahi dia. Suma atahu asalisah nuli teko sapa rajul ingkang Nabi asalisah ta ingkang nomor 3. Datang ketiga kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, faqala lahu misla dzalik, matur seperti yang pertama dan kedua. Ya Rasul, saya punya calon tapi dia nggak bisa beranak meskipun dia ini punya nasab bagus, punya kedudukan dan punya harta melimpah. Faqala maka jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, napa tazawwaju alwaduda alwaluda, tazawwaju menikahlah kamu rajul alwaduda ing perempuan kepada perempuan yang pengasih, alwaluda kepada perempuan yang pinter beranak. Pinter beranak niku anaknya akeh. Ya loh, jadi perintah Kanjeng Nabi tazawwajul wadud wal walud. Itu menikahlah dengan perempuan yang mengasihi kamu, sing seneng, sing cinta kepada kamu, al-walud, dan yang mudah beranak, memberikan keturunan. Kenapa? Fa ini krono saat menikah Nabi Muhammad niku mukasirun akeh-akehan unggul-unggulan bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira pengikut utawa umat. Nah, kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan menikah kepada perempuan yang pinter beranak, kemudian yang pengasih, karena Kanjeng Nabi prinsipnya kepengen mempunyai umat yang banyak, tapi umat yang berkualitas, maksudnya ya, bukan sekedar banyak tapi nggak ada kualitasnya. Yo umat sing akeh sing kualitasnya baik. Niki. Nah, tapi juga yang cinta, sing seneng karo sampean, ya gak seneng ojo. Jangan menikah dengan seseorang yang dia nggak cinta kepada kita. Laki-laki perempuan sama juga. Karena syaratnya al-wadud. Al-wadud niku sing cinta, sing gak cinta ojo. Gitu. Ya, sengsara nanti. Jadi Kanjeng Nabi merintah menikah itu dengan perempuan yang cinta kepada kamu, yang mana dia juga pintar beranak, mempunyai keturunan. Kalau nggak bisa punya keturunan, Kanjeng Nabi panah mencegahnya. Oke. Ini belum menikah loh, ini belum menikah. Belum menikah. Gak ngerti ini piye Pak. Yo ngerti ini mungkin dheweke iku rondo gitu, pegatan gak duwe anak ngono. Gitu. Janda gak punya anak terus pegatan. Dan ini Kanjeng Nabi fanahahu, mencegahnya. Kenapa ya tadi? Karena kepengen memperbanyak keturunan atau memperbanyak umat. Ya, tapi harus yang berkualitas. Artinya ya kualitas ini difikirkan betul, jangan sampai orang itu ketika sudah keturunannya tidak baik, gitu, ikan api, nasabnya yo api, kedudukannya yo bagus, hartanya juga banyak. Jangan sampai yang sebaliknya, nasabnya sudah nggak bagus, kedudukannya sudah nggak punya, melarat, gak duit babar blas, keturunannya akeh, dan ini yang bermasalah, akhirnya menjadi generasi yang tidak berkualitas. Yang tidak berkualitas. Maka sing akeh niku prinsipnya al-hasab, nasabnya bagus, gitu. Kemudian kedudukannya tinggi, kemudian hartanya banyak. Nah niku nek manaan niku apik, Bu.
Nasab apik, kedudukannya tinggi, hartanya akeh. Jangan sebaliknya kita. Nasab gak punya, kedudukan gak ada, harta gak punya, anak akeh lah nih gitu. Ini kan yang menjadi problematika sosial dalam masyarakat kita. Di dawong amal nih hadis itu saya naik dewi. Naik dewi. Jadi kanjeng Nabi ini oke-okean umat. Iya benar, oke-okean umat. Tapi kita lihat hadis ini turun karena nopo? Karena ada seorang perempuan yang nasabnya bagus, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi nggak bisa punya anak. Nah karena itu kan Nabi merintahkan al-wadud, al-walud, nikahilah perempuan yang mengasihi, mencintai kamu dan pinter mempunyai keturunan. Sekarang dibalik, Bu. Roto-roto sing duwe keturunan akeh niku jelala yang nasabe gak pati apik, duwite gak pati akeh. Gimana? Orang miskin gitu. Yes, anak akeh repot ngurusi bagaimana menyekolahkannya, bagaimana merawat kesehatannya, bagaimana menyiapkan tempat tinggalnya. Akhirnya jadi masalah sosial lah nih. Jadi pertimbangannya seperti itu. Ya banyak boleh generasi tapi yang berkualitas. Warwalan riwayat agen sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ngan Abi Umamah saking Abu Umamah radhiyallahu taala anhu nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu saat mereka kanjeng Nabi Muhammad niku ya guru dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh napa mastafadul mukmin ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihatin. Mastafada gak iso ngalap faidah sapa al mukminu wong mukmin ba'da taqwallah ing dalam sause takwa maring Gusti Allah khairan ing kebagusan lahu kedune mukmin min zaujatin sholihatin tinimbang zaujah istri yang sholihah. Jadi seorang mukmin ini tidak bisa mengambil sebuah faedah setelah dia bertakwa kepada Allah kecuali dia mendapatkan istri yang sholihah. Jadi takwa Allah bar niku terus duwe bojo sing sholihah. Dan niku baru istifadah bisa mengambil kebaikan. Dan maka dikaruniakan istri yang sholihah niku luar biasa, kebahagiaan yang tiada taranya setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nggih, jadi istri sholihah niku tujuan utama Bu, dalam hidup niki. Setelah kita bertakwa kepada Allah, wis wedi takwa Gusti Allah, setelah niku napa? Apa cita-citanya? Duwe bojo, punya istri yang sholihah. Niku modal awal, modal dasar yang paling utama. Pokoknya istri ini sholihah niku sembarang kalir gampang. Mudah. Ya. Meskipun orang itu mapan hidupnya, tapi kalau istrinya tidak sholihah, akhlaknya buruk, perangainya tercela, rusak mboten rumah tanggane, rusak lo kathah kok contohnya. Gitu, sukses, pengusaha sukses, tapi istrinya gitu. Nah, istrinya nggak karu-karuan, akhlaknya nggak mulia, akhirnya perceraian, akhirnya rusak rumah tanggane. Jadi kunci utamanya adalah mastafadul mukmin gitu ba'da taqwallahi khairan min zaujatin sholihatin. Seorang mukmin tidak akan bisa mengambil kebaikan setelah bertakwa kepada Allah gitu, kecuali dia mendapatkan istri yang solehah. Gak ono keapian yang lebih baik, tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali seorang suami itu mendapatkan istri yang solehah. Nah kira-kira wong Imamit on air ini sudah jadi istri solehah atau belum? Sudah belum? Nah tanda nih bojo sing solehah, tanda istri yang solehah niku pertama, kalau ini nanti ada dalam dirinya teman-teman Imamit on air, berarti Anda sudah sah menjadi istri solehah. Pertama, in amaroha, ketika istri diperintah suaminya atau adhu, maka dia taat manut nengguni garwane. Diperintah suami, maka dia manut, maka dia nurut, tidak bantah. Imamit diperintah suaminya manut, nurut, itu tanda pertama kalau seorang wanita itu jadi istri yang solehah. Tanda nih perempuan solehah in amaroha atau kecuali diperintah maksiat, okay?
nek dikon maksiat ya juga gelem. Pokoknya selain maksiat nurut manut. Kemudian wa in nawwara ilaiha sarrathu. Wa in nawwara lamun mirsani melihat sapa zaud atau suami ilaiha maring zaujah atau istri sarrathu, maka seorang istri akan bisa membahagiakan suami, nglegakne garwane. Ya toh? Artinya seorang istri yang bisa yang enak dipandang oleh suami bukan kok dia harus berias, gitu kan? Bukan kok dia harus pakai apa? Zamannya apa? Pakai perhiasan yang mahal, gitu. Tapi dengan apa? Dengan akhlak, dengan perangainya, dengan tingkah lakunya. Dadi nek disawang bojone niku nglegakno ati, ngoten. Gitu. Kira-kira Yamit online dipandang suaminya sudah bisa menyenangkan belum? Nggih, nek dipandang garwane, nek disawang garwane niku sing nyenengne, sing legakne. Nggih, jangan sampai mengecewakan. Gitu, suami udah capek pulang kerja, memandang istri gitu, rengut, dengan muka yang kusut. Ini seorang suami nggak tambah enak tapi tambah capeknya. Wa in aqsama 'alaiha ya abarratuh, ketika seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya maka dia akan menerima dengan baik. Ya toh? Aksama nih kono sing maknani napa gilir ya ono, gitu. Nah, kalau saya maknani gilir ya berarti bojone akeh lah, mungkin sampan sensitif gitu. Pokoknya kalau ketika dikasih bagian oleh suami, diberi bagian rezeki, bagian belanja, bagian nawa uang, maka ya dia akan menerima dengan baik gitu. Jangan sampai remeh. Ala apa uang segini buat beli apa, ini buat anu nggak cukup, buat beli ini nggak cukup. Jangan itu. Dikasih pokoknya ngelekakno. Ya ngelekakno atine wong lanang gitu. Maka perempuan harus pinter, Bu. Dikasih uang belanja kalau di Indonesia 10.000, harus pinter bagaimana dia bisa mencukupkan uang 10.000 untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, gitu. Nah, belikan saja sayur yang paling murah. Kalau di rumah sudah punya garam, tinggal tambah air dimasak, suguhkan ke suaminya. Tanya, Bu, ini kok sayurnya cuma sayur kangkung saja. Ya emang uangnya cuma 10.000, bisanya cuma beli ini kan. Aman badan, aman. Tapi nek nggak seperti itu, begitu guys dikasih 10.000 sampan bengak-bengok. Alah Pak, ini uang 10.000 buat beli apa? Nggak bisa buat beli apa-apa. Nanti suaminya nggak enak hati. Terus pokoknya diwai duit 10.000 ditompo. Dikasih 10.000 diterima, dikasih 5.000 diterima dengan lapang hati, dengan senang, gitu. Belikan saja sesuatu yang bernilai 5.000 yang penting cukup untuk keluarganya, gitu. Ngoten mawon, aman, tidak usah napa banyak alasan. Kok nek banyak alasan suami marah. Kamu nggak tahu kerja capek-capek nyari kerja juga susah, dikasih uang segitu malah nggak nerima lah, rame betul, rame. Bagaimana biar nggak rame? Biar nggak rame bagaimana? Terima saja uangnya, belanjakan dengan cerdas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kemampuannya uang 10.000 ya beli bayam atau beli sayur kangkung, gitu, dimasak buat suami, anak dan untuk keluarganya. Di praktek ini nggak Bu. Jadi nggak usah marah dulu, nggak usah merengut, nggak usah mundat-mundat, nggak usah ngomong renorno, ambil saja uang. Ya, ambil saja uangnya. Oke, jadi in aksama pokoknya dikasih apapun sing legakno. Wa in ghaba'anha wa in ghabalan arikalane ora ono lunga sapa zaud suami nganha ninggal zaujah asohathu mongkarake bagus sapa zaujah ing zaud fi nafsiha ing dalam awak dhewe zaujah istri wa malihi lan harta bendane zaud atau suami. Kalau seorang suami mungkin sedang keluar rumah, maka seorang istri wajib nopo ngrekso awake, menjaga dirinya
gitu, menjaga kebaikannya. Ojo ngampe ditinggal bojone malah lungo, gitu, ditinggal suaminya keluar malah keluyuran. Berarti nggak bisa menjaga dirinya. Wa malihi, dan juga menjaga harta bendanya suami. Jangan sampai suaminya pergi malah uangnya disaku diambil, nggak izin. Nah, begitu pulang bingung, loh ini bu uang saya yang disaku hilang semua, siapa yang ambil? Ya, dijaga harta benda. Oke, itu tandanya perempuan yang solihah. Nomor siji, napa mau eling boten, diperintah nurut, yang penting nggak diperintah maksiat. Ngoten nggih. Ketika dilihat suami harus menyenangkan, legakno suami ini, ya toh. Wa in aksama abro'atu, ketika dikasih apapun oleh suami diterima dengan baik, nggak usah komentar aneh-aneh. Wa in goba anha asohatu fi nafsiha wa malihi, ketika laki-laki atau suaminya sedang nggak ada di rumah, jaga harga dirinya, jaga harta benda suaminya. Itu tandanya istri solihah. Nah ini monggo, kira-kira 4 ini ada dalam diri kita ndak? Santri-santri ini wamit on air kira-kira ngono iku kabeh kok. Kok ngono iku kabeh, wis dijamin istri solihah, perempuan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa rawalan riwayatake sahih Muslimun Imam Muslim an-Nasa'i lan Imam An-Nasa'i marfu'an khairu hadis marfu'an hu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi napa ad-dunya utawi donya niku mataun kenikmatan wa khairu mata'iha utawi ruweh api-api nikmat donya niku al-mar'atu sholihatu, istri sholihah. Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya mata khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang terbaik di dunia adalah istri yang sholihah. Dicatat gitu, sampan dadi wong wedok solehah niku nikmat sing paling nikmat ning alam dunya niki, ndak ada yang lain. Warwalan riwayatake sapa al-Qullai Imam al-Qullai anhu alaihi salatu wassalam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad iyyakum wa sira kabeh wa khadhara'i dimani wa khadhara'i dimani ting khadhara'i intiman atau intiman itu apa ya? Pokoknya sesuatu yang baik tapi berada di tempat yang tidak baik. Tanaman yang hijau merana tapi di tempat yang jelek atau di kotoran. Gitu. Khadhara udiman. Napa niku almar'atul hasana, perempuan-perempuan yang cantik, gitu, perempuan-perempuan yang baik tapi fil mambati suing dalam panggonan-panggonan sing Allah. Gitu. Perempuan cantik tapi di tempat lokalisasi misalkan, dan ini kita harus menghindari, jangan sampai ketika sudah kadung cinta, sudah kadung seneng gitu, wong wayu tapi berada di lingkungan yang tidak baik. Nah, jangan sampai dinikah, jangan sampai istirahat, harus dihindari. Iya, aku niku maknane wedya sira, berarti hindarilah yang seperti itu. Perempuan-perempuan cantik yang tempatnya di tempat yang tidak baik, kita tumbuh di tempat yang tidak baik, di lokalisasi lah atau di tempat terbang-terbang lah atau apa, hindari itu. Warawalan riwayatake sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Turmudi lan Imam At-Turmudi an Sauban saking Sauban radhiyallahu taala anhu qol lama nazalat ing dalam ari kalane tumurun apa walladzina yaknisuna dzahaba wal fiddah kunna ono sapa ingsun. Jadi Sauban radhiyallahu taala anhu iki kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'dhi aswari ing dalam sebagian lungone Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sedang kisah atau sedang bepergian. Kala dawuh sawa bantu ashabi, artinya sebagian sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku ngendikane napa ungzilat den turunake apa ayat fi dzahabi ing dalem masalah dzahab emas wal fiddati lan perak. Law alimna lamun menawa nggih, law alimna menawa ngerti sapa kita ayul mali utai endi-endine bondo iku afdalul wa utama.
Kita fanatahidau moko ngalap sapa kita ing Allah. Itu ayat yang turun terkait emas dan perak. Nah, kira-kira mana harta benda yang paling utama? Apakah emas, apakah perak? Maka aku akan ambil. Faqala mongko ngendika sapa alaihi salatu wasalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawe kanjeng Nabi napa afdhaluhu luwih utamane harta benda. Harta benda yang paling utama niku napa? Bukan emas, bukan perak, tapi lisan zakirun kang zikir maring Gusti Allah wa qalbun lan ati syakirun yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian wazaujatun lan seorang istri mukminatun kang mukminah tu'inuhu kang nulungi sapa zaujah atau istri ala imani ing atase imane utawa ing atase napa keyakinane seorang suami. Jadi seorang nikmat yang paling utama itu bukan harta benda, bukan emas dan juga bukan perak, tapi adalah lisan yang senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri yang bisa menolong suami untuk keteguhan imannya. Nonton Bu. Jadi jenengan sebagai seorang istri harus mendukung, harus mensupport suaminya untuk tetap teguh dalam iman Islamnya. Gitu. Ketika suaminya mau ibadah, ya biarkan dia ibadah. Ojo dicegah, jangan dilarang. Karena itu istri yang solehah seperti itu. Ya, dia pasti mendukung apapun yang dikerjakan suami terkait dengan ibadahnya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku ndawone an-nisa laisat minad dunya. Perempuan, istri itu bukan termasuk perkara dunia, li annahunna napa yurahibuna kafil ibadah. Gitu, karena perempuan-perempuan istri-istrinya Sayyidina Ali itu senantiasa memberikan ruang yang luas untuk Sayyidina Ali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Kadang perempuan itu mbah kepikiran ini terlalu overacting, gitu. Jadi suami mau ibadah itu dilarang, gitu. Bojone sama arep ngaji, mbok larang apa mbarno? Ya. Mau kemana Mas ngaji? Nggak usah ngaji. Saman manut bojo napa manut ngaji. Takok ibu bojone aman. Tanya suaminya, kira-kira ikut mana gitu. Jadi perempuan itu tugasnya tu'inuhu ngala imanihi, menolong terhadap keyakinannya suaminya, bukan malah mempengaruhinya. Itulah nikmat yang paling afdhaluhu utamane bondo niku lesan yang berzikir, hati yang bersyukur, istri sholihah yang mendukung suaminya untuk ibadah, untuk menegakkan iman. Warawalan riwayatake sapa Imam Ahmad di isnadin lawan isnad sahihin kang sahih. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa Tabarani lan Imam At-Tabarani wal Bazzar lan Imam Al-Bazzar ngan Sa'ad bin Abi Waqqas saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Nabi dawuh min sa'adat ibni Adam salah satu min sa'adat ibni Adam setengah saking sebagian dari kebahagiaan seorang manusia itu salah satu ada tiga. Manusia yang bahagia itu tandanya tiga. Semikian wa min syiqwat ibni Adam dan iku setengah saking cilokone celakanya manusia itu salah satu juga ada tiga. Itu tandanya manusia itu bahagia tiga, tandanya manusia celaka juga tiga. Salah satu utai perkara telu min sa'adat ibni Adam saking kebahagiaan ibnu Adam. Tiga di antara tanda kebahagiaan seorang manusia yang pertama adalah almar'atus sholihatu, kalau dia punya seorang istri yang sholihah. Kedua wal maskanus sholih, punya tempat tinggal, punya rumah yang baik, yang bagus. Bukan artinya bagus, bukan megah mewah, mboten. Wal markabulan tunggangan as-sholih kang soleh, dan juga punya kendaraan yang baik. Nah, tiga ini syarat kebahagiaan. Imamit sudah punya semua kan? Suami soleh, restuwe, sudah punya rumah kan? Sudah punya kendaraan kan? Sudah. Sama bahagia, betul. Bahagia keterlaluan ini. Suami soleh sudah,
Rumah sudah punya, kendaraan sudah punya. Berarti niki jenengan Iwamet on air bahagia. Soalnya 3 sudah punya semua. Gitu. Lah terus syaratnya sing cilaka napa? Wa min syikwati ibni Adam, dan itu sebagian dari tanda celakanya ibnu Adam manusia. Itu juga 3. Yang pertama, almar'atus, punya istri yang buruk. Kelakuannya gak karu-karuan, akhlaknya gak mulia. Kedua, maskanus, gak punya tempat tinggal, rumahnya elek. Ketiga, wal kamal markabusu, kendaraannya juga buruk, kurang duwe kendaraan. Nah ini ketika nih ya tandane wong cilaka gitu. Jadi istrinya jelalah kak soleha, rumahnya juga acak-acakan, sedak karu-karuan, kendaraannya yo olong. Nah maka jenengan semuanya dimanapun ketika 3 yang atas tadi yang menjadi tanda kebahagiaan kita itu kita sudah punya, maka mau minta apa lagi kira-kira? Minta nopo? Suami soleh sudah, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, mau minta apa lagi? Karena kalau 3 sudah ada berarti Anda pasti bahagia. Orang dibujuk golek sing soleh. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya nggih. An-nadharu mirsani, melihat ilal mahtubati maring wadon kang den lamar, melihat kepada perempuan yang mau dilamar. Gitu wonten no? Nek wong Jawa jenenge nontoni delok. Nah, indikasinya orang melihat itu karena belum pernah tahu. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin belum pernah tahu. Ini zaman dulu, Bu. Zaman dulu itu orang menikah itu nggak kenalan dulu, gitu. Orang kok terus video callan boten zaman riyen. Makanya ada istilah an-nadharu ilal makhtubah, melihat kepada yang mau dinikah, yang mau dilamar. Jadi kalau ada laki-laki mau menikah dengan perempuan, melihat dulu, itu hukumnya sunnah. Delok sih. Kenapa dia mau melihat? Karena belum tahu wajahnya kayak apa, orangnya seperti apa, gitu, rupanya kayak apa kan nggak tahu. Kita melihat. Kalau sekarang, apakah masih ideal melihat itu? Lo masih kenal aja sudah video call, sudah jalan bareng, mau melihat apa? Relevan bukan kalau zaman sekarang melihat ini? Enggak loh. Karena sudah tahu namanya orang melihat niku karena belum tahu, makanya kepingin ngerti daripada nanti apa menyesal di kemudian hari, wah ternyata yang saya nikah ini orangnya seperti ini. Karena dulunya nggak tahu. Nah, kita kan sekarang udah tahu semua loh, terus kenal gitu. Ya Pak Imron sih yang melihat, ya enggak, saya nggak melihat, saya udah kenal. Istri saya juga satu majelis taklim dengan saya, terus ngerti. Jadi nggak perlu saya melihat, gitu. An-nadharu ilal mahtubah nggak perlu, karena sudah tahu. Melihat itu karena belum tahu, ya. Tapi sekarang juga bahaya, Bu. Kenapa? Karena era teknologi canggih nih, meskipun kita sudah tahu orangnya, gitu, mungkin dari postingannya, mungkin dari apa statusnya dan lain sebagainya, kan handphone sekarang bisa di-set sedemikian rupa sehingga wajahnya yang buram menjadi glowing, gitu, orangnya yang gemuk menjadi kurus langsing, itu kan bisa loh. Nah, berarti ideal tau sekarang melihat itu. Ideal kan kalau kondisinya seperti kan ideal. Loh, karena sekarang banyak manipulasi Pak. Kalau kita nggak melihat langsung cuma lewat HP, kenal di Facebook dan lain sebagainya, ini nggak orisinil. Jangan-jangan yang dipajang itu bukan foto dia, tapi fotonya orang misalkan. Loh, kalau kondisi seperti ya ideal melihat secara langsung. Oke. Wahya utawi an-nadhar, melihat kepada yang dilamar niku sunnatun, sunnah hukumnya nabawiyatun kang basa nabi. Adapun dan juga etika islamiyun kang basa islamiyin kang basa islami. Oke. Ini hukumnya sunnah nubuwah nabawiyah dan juga etika yang islami. Ya kadu park apa yakuna yen to ono apa adab niku mahjurun den tinggal fi ba'dil ausati ing dalam sebagian kalangan al muhafizati kang den reksa. Cuma kebanyakan kalangan hal-hal ini dijaga betul. Jadi ono anake didelok niku mboten pareng, Bu. Ya enggak diperkenankan. Kadang orang-orang yang
terjaga, kadang ya wis ngerti ilmu agama, niku nek anake ditontoni, mau dilihat, mau dilamar itu enggak diperkenankan. Enggak usah dilihat. Ya betul. Nah, padahal niki hukumnya sunnah. Ngoten nggih? Sunnah. Dan ini etika yang islami, jangan sampai istilah kata membeli kucing dalam karung. Jadi gak ngerti, gak tahu perempuannya kayak apa. Karena orang tua gak boleh melihat, akhirnya nikah. Begitu nikah kan menyesal. Nah, gitu. Nah, makanya melihat an-nadhar ilal mahtub, an-nadhar ilal mahtubah. Meskipun sebagian kalangan menolak niki, Bu. Menolak. Wah, apa kok melihat kayak ini anak saya barang dagangan saja mau dilihat-lihat. Padahal itu demi kemaslahatan apa anaknya juga ketika nanti sudah menikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sampun dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi napa idza khataba ing dalem ari kalane nglamar sapa ahadukum salah sijine sira ketika salah satu di antara kamu sedang melamar imra'atan, melamar perempuan. Fa ini stato'a mengkalamun kuwasa sapa ahad ayang duru ingin to ningali sapa ahad minha saking perempuan ma ing perkara yatuhu kang dorong apa ma bu ing ahad ila nikah ya maring nikah mar'ah falyafnal mongko melihatlah, lakukanlah. Jadi kan Nabi dawuh ketika kamu mau melamar seorang perempuan maka lihatlah kalau kamu memang kuat, kalau kamu memang kuasa dengan syarat mayat muhu ilan nikah. Syaratnya kepengen arep dinikah, bukan kok dilihat toh. Akhirnya ada orang iseng, yo Pak saya mau melihat anak perempuan panjenengan, digolok HP. Berarti itu lo gak sido pindah liane. Pak saya mau melihat anak perempuan sampean, dilihat. Gitu, tapi nggak punya tujuan untuk nikah, bukan, cuma untuk lihat-lihat toh. Nah ini nggak boleh. Jadi melihat itu tujuannya karena mau dinikah. Selain itu nggak boleh. Maka Nabi ketika tujuannya mayat muhu ila nikahiha fal yaf'al. Nek tujuanmu pengen menikahi, monggo fal yaf'al silahkan. Kalau bukan karena kamu mau menikahinya, jangan melihat. Rawahu riwayatake ing hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wahada utai mengkono-mengkono an-nawr ilal mahbubah melihat pada perempuan yang mau dilamar. Iku narik narik ilal wifaqi paling cocok. Wa aqrabu ilal wi'ami wa aqrabu lan tegese luwih parek ilal wi'ami paling cocok. Nggih, padha nggih. Jadi yang namanya melihat kepada yang mau dilamar ini lebih mendekatkan dia kepada yang paling dicocoki. Oh, wis cocok pilihanku, gitu. Orangnya ini begini, sikapnya begini, nah, tingginya segini, ya, berat badannya segini. Enggak, artinya kan orang itu ketika melihat kan, oh berarti ini udah cocok dengan saya ini. Cocok dengan yang saya inginkan misalkan. Tapi ini enggak lihat. Beli kucing jalan. Nah, kemudian wa ila ayakuna lan yen ta'ono apa lek balu madhep minhu saking saut ngalih ngatasi zaujah niku muqaddiman kang den diwinake. Nah, yang didahulukan adalah ketika menghadapnya saut kepada zaujah atau ya maktubah nggih, maktubah belum jadi istrinya. Jadi masih calon. Wa rawalan iwatake suatu miri Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Kemudian anil Mughirah saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol lahu maring Mughirah waqad khotobalan teman-teman ngelamar sapa Mughirah gitu. Waqad khotobalan teman-teman ngelamar sapa Mughirah imra'atan ing wong wadon. Kanjeng Nabi suatu ketika niki ngendika bilih Mughirah itu suatu saat melamar seorang perempuan. Napa Kanjeng Nabi dawuh ungdur ilaiha, Mughirah ungdur ilaiha, lihatlah dulu perempuan yang mau kamu lamar itu. Fainahu krono saat temennya melihat perempuan yang mau dilamar iku patut gitu. Iku akhirnya patut ayu atimah. Ayu dama ing yen den rukunake bainakuma ing dalam antarane sira loro. Lihatlah dulu kalau kamu mau melamar Mughirah kepada perempuan itu.
Karena apa? Itu lebih pantas untuk kamu berdua dirukunkan. Ayu allafu tegese den rukunake bayin sawa bayin aku dalam antarane sira loro. Sapa sira ada matakul kulit ing napa kulite saben-saben suwiji ala ada mati sahibi ing atase kulite kancane atau koncone sahib. Artinya begini, seseorang ketika sudah melihat kepada seorang perempuan yang mau dilamar, yang mau dinikah syaratnya, kalau nggak niat nikah nggak, ketika sudah melihat, otomatis kan dia tahu betul penampilannya seperti apa secara lohir, perangainya, akhlak, perbuatannya seperti apa secara batin. Maka dikatakan apa? Ayu allafa bainakuma, untuk dirukunkan itu condong kepada orang yang mau dilihat. Tapi nek gak ngerti penampilan dohir seperti apa, gak ngerti akhlak perilakunya, gak ngerti bagaimana bisa rukun. Tapi kalau itu tahu, maka dikatakan wal adamatu utawi adamah, iya yo adamah iku aljildatul batinah, gitu, kulit sing bongso jero, bongso batin. Jadi penampilan batin itu tahu paling tidak ketika kita melihat. Kalau nggak melihat kan nggak tahu akhlaknya dia, sikapnya gimana, tutur katanya seperti apa kan nggak tahu. Kita rupanya putih, kulitnya rupanya kuning misalkan seperti itu. Adimah niku batin, jadi tingkah lakunya juga tahu. Makanya orang itu ketika melihat kan tahu betul, oh sikapnya ramah, tutur katanya sopan, gitu, tidak kasar, gitu. Terus kulitnya sawo matang misalkan, atau putih atau gimana kan tahu. Bagaimana bisa tahu? Karena melihat. Ya, kalau sudah tahu kan bisa dirukunkan. Oh ini sudah cocok sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan. Yang perempuan juga sebaliknya ketika dilihat, oh ternyata yang mau melamar saya itu orangnya gagah tinggi. Maksudnya, jangan nanti di Facebook itu foto profilnya gagah tinggi ketika sudah gitu, udah kecil pula, ya. Nah ini kan mengecewakan, betul, mengecewakan dari dua pihak. Ini sama-sama baik, gitu. Dari pihak perempuan juga baik, dari pihak laki-laki juga baik, ya enggak? Nah, kalau melihat kan baik, perempuan juga tahu, oh yang mau melamar saya namanya ini, rumahnya ini, oh orangnya ternyata ini, sikapnya seperti ini, gitu kan? Ngerti. Coba nek podo-podo gak ngerti nih. Oh, akhirnya sing wedok, yang perempuan nggak tahu, oh ternyata laki-laki yang ngelamar saya itu orangnya kecil, pendek dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga tahu, oh ternyata perempuannya ini seperti ini wataknya, enggak tahu. Makanya itulah Abdur ilah dan faqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh inna fi ayunil ansor, sak temen iku ing dalam pandangane wong ansor syai'an ono wiji-wiji gitu. Kenapa harus melihat? Karena riwayatnya dulu sahabat-sahabat ansor itu kalau mau menikah menikah dengan sahabat ansor itu kan delok sik dengan Nabi faida arota mau dalam hari kalian ngarepne sapa hadukum salah di sini suruh kabeh ketika kamu berkeinginan ayatan zawaja untuk menikah min guna dari nisaul ansor, dari perempuan yang dari sahabat ansor, maka fal yang dur ilaihinna, maka lihatlah kepada nisaul ansor, deloen, lihatlah perempuan-perempuan dari sahabat ansor itu kalau kamu mau menikah. Kalau nggak mau menikah jangan melihat, oh iseng melihat saja nggak mau menikah. Melihat itu karena mau menikah. Gila dengan dipun ngendikane ka anak ono fi ayunihina ing dalam pandangan atau meripati nisaul ansor gitu. Ngamasun gitu. Ngamasun utawi berbes utawa mili atau keluar airnya. Karena nisaul ansor atau pandangan atau mata daripada perempuan-perempuan dari sahabat ansor itu berbes atau keluar airnya. Nah, wong Jawa ngaran yo gak rembes ya, rembes kan kenemenen gitu, pokoknya keluar airnya.
Wakilan dengan dikane, lihatlah ketika kamu menikah dengan perempuan dari sahabat Ansar. Kenapa? Siwarun, karena matanya kecil. Ya wong Cina, gitu. Kayak wong Cina kan motornya cilik tuh, Bu. Sipit-sipit. Gitu. Nah, padahal syaratnya wong ayu nih jare ini nek dari sing blalak-blalak mripate. Ya betul. Khurul ain. Jadi bidadari yang matanya lebar, yang motornya ombo. Nah, maka sahabat Ansor ini perempuan-perempuan dari sahabat Ansor itu kan apa? Ada yang mengatakan matanya itu kecil-kecil, sipit-sipit atau cilik meripati. Terus motornya cilik, ono yang mengatakan kila remasun, rembes atau keluar airnya. Jadi ketika mau menikah dengan perempuan dari sahabat Ansor, oleh kanjeng Nabi ungdur ilaiha, lihatlah dulu. Dia lihatlah dulu. Syukur-syukur untuk sing blalak-blalak meripati. Gitu. Warawalan riwayatake sawu muslimun Imam Muslim dengan Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apa anna nabiyya saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kala ngendika sapa kanjeng Nabi li rajulin maring wong lanang arada kang ngarepake sapa rajul tazawwuju mra'atin tazawwuju mra'atin nggih ing ngrabi utawa menikahi perempuan. Analdorta, ketika ada seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan, maka kanjeng Nabi dawuh analdorta. Apakah kamu sudah melihat ilaiha kepada perempuan itu? Kamu sudah melihat perempuan itu belum? Qala dawuh sapa rajul la, belum kanjeng Nabi. Qala dawuh kanjeng Nabi idhab fangdur ilaiha. Ya wes budal. Berangkatlah fangdur ilaiha, lihatlah perempuan itu. Melihat itu ingin dari kanjeng Nabi kon delok disuruh melihat karena sahabat niku nggak pernah melihat perempuan. Hanya perempuan itu belum, sahabat itu belum pernah melihat perempuan itu. Beda dengan zaman sekarang, baru kenal sudah video call, gitu, kirim foto, kirim macam-macam. Ya kan? Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu itu kalau menikah disuruh melihat karena belum tahu, perempuannya juga belum tahu calon suaminya kayak apa, laki-lakinya juga belum tahu calon istrinya kayak apa, maka fangdur ilaiha diperintah kondelok. Orang yang diperintah melihat itu karena belum pernah melihat. Kalau zaman sekarang sudah pernah melihat, maka nggak usah diperintahkan fangdur ilaiha, nggak usah diperintah lihatlah. Paham? Gitu ya. Maka idhab fangdur ilahi, ya wis kono budalo delok, lihatlah perempuan yang mau kamu nikah itu seperti apa. Karena sahabat ini belum pernah lihat. Warawalan riwayatake sapa al Imam Ahmad wa Tabarani lan Imam At-Tabarani dengan Abi Humaid Asy-Sya'idi. An Abi Humaid As-Sa'idi saking Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe kanjeng Nabi nopo? Idza khotoba ing dalam ari kala ning lamar sapa ahadukum salah siji sira kabeh almar ing wonten ketika salah satu di antara kamu melamar seorang perempuan maka fala junaha alaihi mongko ora ana dosa ngalih ngatasé akad apa yang duro ing yen ningali melihat sapa akad ilaiha maring mar'ah. Ketika ada salah seorang di antara kamu kepengin melamar seorang perempuan maka ayang fala junaha alaihi ayang duro ilaiha, enggak ada dosanya kalau kamu mau melihat dulu perempuan yang mau kamu lamar. Didelok sih syaratnya urung pernah delok. Sing muslimino delok sudah jalan bareng enggak usah melihat. Oh sudah jalan bareng kok mau lihat apa ya? Gitu. Tidak karena yang dalam hari kalanya orang sudah hati dengan apa yang mestinya mirsani delok melihat sebahat ilaiha maring mar'ah li khitbatihi krono nglamar lamare aha. Jadi melihat itu krono dilamar. Gitu, bukan hanya iseng melihat saja terus nggak melamar. Wakana lan ono sobatu solihin sebagian orang-orang soleh niku la yungkihuna ora padha nikahake sapa orang soleh karo imahum ing anak wadone soleh wong soleh aibanatin tegese ora nikahne anak-anak perempuannya orang soleh ila batan nabori kecuali setelah melihat.
Orang-orang soleh itu kalau mau menikahkan anak perempuannya, maka dia tidak akan pernah menikahkan anak perempuannya kecuali setelah melihat ihtirazan krono ngrekso minal ghorori saking pembujuk. Dari zaman sekarang ini akeh pembujuk, Bu. Gitu. Handphone disetting sedemikian rupa biar muka yang buram menjadi glowing, gitu. Biar yang kulit yang kusam menjadi putih merona dan lain sebagainya. Wajah diedit sedemikian rupa biar seperti artis. Gimana? Loh, sekarang ini kan pembujuk wakil nonton ini, Bu. Wakil begitu ketemuan kok nggak sama dengan foto profilnya, kok nggak sama dengan yang di Facebooknya. Ini namanya horor pembujuk. Maka perlu melihat secara langsung. Orang-orang soleh itu dulu seperti itu, nggak menikahkan anak perempuannya kecuali setelah melihat. Karena juga nggak mau kecewa. Wah, jangan-jangan yang mau ngelamar anak perempuan saya ini orangnya nggak benar, harus melihat dulu. Ditelok sih. Oh, ternyata orangnya soleh, ternyata tiap hari ngaji di Iwamit. Oh, ya wis gak apa-apa diterima, nopo lamaran. Wali Allah takunalan supaya yang ora ono apa akibatuhu pungkasane nikah akhir dari pernikahannya niku alhamu menimbulkan kesusahan. Jangan sampai ketika sudah menikah baru menyesal. Wah, dulu aku sebelum menikah kenapa enggak tak lihat dulu. Wah, ternyata calon istri saya cerewetnya minta ampun. Yang perempuan juga sama, menyesal saya kenapa dulu sebelum saya terima nikahnya, saya terima lamarannya, saya nggak melihat dulu. Ternyata calon suami saya itu orangnya tidak baik. Sama-sama menyesal kan? Sama-sama. Wa innama wa idza nadharulan indalam arikalane wa idza nadharulan indam arikalane ningali sapa akad fa innama yang turu mongko ningali mongko yen to ningali sapa akad ningali ilal wajhi mirsani melihat wajah wal kafani fakot kali bloko yang boleh dilihat. Satu adalah wajah, kedua adalah tangan. Jangan seenaknya mau lihat perempuan dibuka semuanya, tidak boleh. Yang boleh dilihat cuma dua, al-wajhu al-kafaini fakot, wajah dan kedua telapak tangan. Duna sya'ri, bukan rambutnya. Wa ghairihi, dan bukan yang selain rambut. Jadi nok dinalar, nok diakal niku yo pancen aneh, Bu. Yang haram nggak boleh dilihat, gitu. Yang haram nggak, yang boleh dilihat itu kan muka. Yang nggak boleh dilihat itu kan rambut kan. Yang nggak boleh dilihat itu rambutnya. Lah mukanya, wajahnya, lah ketika mau dilamar ini boleh dilihat. Nonton ya. Dan juga kedua telapak tangannya. Itu tok yang boleh dilihat, yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Kenapa kok wajah? Al-wajhu ta'i wajah niku yurofu, bisa dikenali, diketahui bihi kelawan wajah opal jamal kecantikannya. Gitu, karena wajah itu bisa menunjukkan kecantikan seseorang. Sama nih di foto KTP sing digoleki raine to, Bu. Yang difoto wajahnya kan? Wajahnya. Gak ono foto KTP sikil mboten enten. Enggak ada foto KTP kok perut, itu enggak ada. Gitu. Enggak ada foto KTP kok tangan, enggak ono. Yang difoto diwajahi. Karena al-wajhu yurafu bi jamal, karena wajah ini bisa mencerminkan kecantikannya dan juga ketampanannya. Oh ganteng niku wajahe to nggih. Wajahe orang cantik kan wajahnya toh, wajahnya auditu atau sebaliknya. Wal kafani adapun utawi kedua telapak tangan niku tuh rafu bisa diketahui dengan kafa ini. Telapak tangan ini bisa kita ketahui opo nih khusubatul badani, suburi badan. Kalau melihat telapak tangan bisa menganalisa tingkat suburnya badannya seseorang. Oh, telapak tangannya seperti ini, oh berarti badannya subur. Oh, telapak tangannya seperti ini, oh berarti badannya tidak subur, penyakitan. Wama adapun utai perkara waro ahuma kang sakliyane telapak tangan dan wajah niku mamnuun, tidak diperbolehkan dilihat. Di anahu rono sak temene perkara fauqa lianu rono sak temene melihat selain wajah dan kedua telapak tangan niku fauqal hajati, di luar batas kebutuhan. Ini enggak boleh. Wa idza lam yumkinhu,
lan adikalane ora mungkin hu ing akad apa nadharu mirsani melihat ilaiha maring calon istri, maka ustuhibba den sunahake apa ayab asayan to utusan gitu sapa ahad imro'atan ing wong wadon ya siku kang den percaya sapa biya imro'ah kang guru kang ningali sapa imro'ah ilaiha maring calon istri wa tukhbiru lan maringi kabar informasi sapa imro'ah ing akad bisifatiha kelawan sifate calon istri. Kalau kita nggak menginginkan untuk melihat, maka silakan menyuruh orang lain, seorang perempuan, syaratnya loh ya. Oh, coba jaluk kon delokne koncone lanang, nggak boleh. Jadi kalau kita nggak kuasa, nggak enak mau melihat langsung, gitu, maka silakan boleh menyuruh seorang perempuan untuk melihat calon istrinya. Coba delok calon istriku itu seperti apa, sifatnya piye, penampilannya kayak apa, gimana? Menyuruh orang lain perempuan. Ya perempuan yang disuruh ya omong terus terang, gitu. Mbak, ngapunten saya kesini diutus Mas A atau si Fulan untuk apa? Nah, karena dia suka sama jenengan, mau melamar, dia mau melihat sampean seutuhnya, akhirnya dibuka kabeh ya jangan. Gitu. Yang boleh dilihat cuma wajah dan kedua telapak tangan. Nanti kalau sudah perempuan yang diutus itu tahu baru diinformasikan, oh orangnya wataknya seperti ini, penampilannya seperti ini, dikabarkan apa adanya yang bisa dipercaya, Ngaten ya. Faqad rawa Ahmad Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati ashabil mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'ammalana mu'amalat kali ahlil khair wa anta fadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahbabina dzurriyyatina wa jamaatina iwamid unr BMI Formosa min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhahir innaka waliyyu kulli khairin mutafaddilun bi kulli khairin arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.